lainnya yang bisa mendukung seseorang itu terkena penyakit atau tidak, atau dikategorikan sehat atau tidaknya, kita bisa menggunakan teori gunung es ini atau iceberg teori ya. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu, sengaja saya percepat supaya nanti sesi diskusinya lebih lama lagi. Nah, faktor seseorang dikatakan sehat itu ada 3. Yang pertama dari faktor dirinya sendiri, yaitu dari kita sendiri. Nah, dari kita sendiri yang dilihat itu dari sisi usia. Sisi usia pasti dong. Nah, misalkan usia muda dengan yang tua, yang manula, yang lansia berbeda dong fungsi organnya ya. Itu menentukan kadar kesehatannya seperti apa. Kemudian juga faktor genetik, kemudian riwayat penyakit keluarga juga itu berpengaruh, sistem imun kita pastinya juga ya, apalagi saat ini sedang digemborkan untuk menjaga, meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, ini beberapa faktor yang terjadi yang bawaannya dari kita sendiri. Faktor yang kedua itu dari lingkungan. Nah, pastinya Bapak dan Ibu harus mengedukasi bahwa seseorang sehat itu tidak lepas dari namanya faktor lingkungan juga. Apa faktor lingkungan yang menyebabkan seseorang itu tidak sehat? Bisa jadi dari kelembaban, temperatur, kemudian dari beberapa zat asing yang tidak bermanfaat buat tubuh, contohnya di sini polusi ya, radiasi. Nah, itu yang harus kita waspadai juga. Nah, faktor yang terakhir, tapi bukan berarti tidak sangat berarti ya. Yang terakhir itu faktor agent atau sesuatu yang zat asing atau radikal bebas yang berasal dari luar yang sangat tidak bermanfaat buat tubuh, tentunya merugikan. Yang pertama itu yang pastinya secara biological itu seperti bakteri atau mikroorganisme. Salah satu dari mikroorganisme yang merugikan tubuh kita pastinya ada namanya virus. Dan ini saat ini adalah lawan kita semua adalah virus ya, virus corona. Kemudian faktor chemical atau zat kimia, misalkan dari sisi toksik, racun, kemudian alkohol dan nikotin yang terdapat pada rokok juga. Kemudian faktor fisikalnya. Nah, fisikal di sini itu radiasi tadi ya, salah satunya. Kemudian yang terakhir yang menjadi fokus kita saat ini adalah sebagai health advisor atau misalkan penasehat kesehatan, konsultan kesehatan, inilah yang harus menjadi sorotan kita. Yang pertama adalah kurangnya asupan nutrisi atau lebih tepatnya di sini adalah kurangnya asupan suplemen makanan kesehatan. Nah, ini akan relate terhadap produk yang saat ini kita sedang pegang ya, saat ini sedang kita lakoni ya, dalam artian di pasaran kita mengedukasi masyarakat dari sisi kesehatan, tapi kita punya faktor pendukungnya atau misalkan kita punya sesuatu yang bisa direkomendasikan yaitu produk kesehatannya atau food supplementnya. Nah, nanti kita akan sharing di sesi akhir ya, Bu. Nah, kenapa kita perlu tadi food supplement? Nah, Bapak dan Ibu mungkin sudah tidak asing lagi dengan namanya radikal bebas atau paparan toksin yang akan terjadi pada tubuh kita kalau misalnya sering terpapar oleh toksin ya atau radikal bebas. Minimal misalkan kita sering sakit kepala, kemudian juga badan kita juga nggak fresh, akhirnya timbul bau badan, nanti berkaitan dengan hormon, kemudian juga ada juga faktor yang menyebabkan depresi juga, masalah kulit, dan masih banyak lainnya. Nah, ini beberapa faktor yang ditimbulkan oleh kita terpapar oleh radikal bebas atau toksin dari yang tadi faktor tadi ya, baik itu dari kita sendiri, ataupun faktor lingkungan, ataupun juga tadi dari faktor agent ya, yang ketiga. Kita lanjutkan, yang pertama itu mengenai konsep kesehatan TIENS. Nah, konsep kesehatan TIENS ini, tadi sudah saya jelaskan, ada berapa Ibu? Bapak? Ada 4 ya. Ini pasti sudah hatam saya yakin ya, dan sudah mahir untuk menjelaskannya. Yang pertama, ini lebih mengulang lagi. Yang pertama adalah detoksifikasi atau pembersih, di mana ini langkah utama yang diberikan oleh TIENS untuk kita semua. Di mana detoksifikasi ini langkah pertama ya, sebelum kita melanjutkan penyeimbangan dalam sistem organ tubuh kita terhadap produk yang akan kita konsumsi, tentunya harus dibersihkan terlebih dahulu. Bersihkan di sini tujuannya adalah untuk menyesuaikan antara apa yang akan kita konsumsi dengan zat baru dengan keadaan yang keadaan kita saat ini. Itulah salah satu tujuannya detoksifikasi. Kemudian ada juga konsep penyeimbang, di mana pada saat sudah dibersihkan, maka zat aktif yang terdapat dalam produk kita itu diharapkan berfungsi untuk menyeimbangkan manfaat atau khasiat dari apa yang kita konsumsi yang pastinya bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah penguat. Nah, penguat di sini salah satunya itu berfungsi setelah diseimbangkan, otomatis harapannya adalah untuk menstabilkan. Nah, menstabilkan, menguatkan supaya optimalisasi pada kerja pada organ tubuh kita itu semakin stabil. Namun di mana pada 3 konsep ini, dari pembersih, detoksifikasi, kemudian penyeimbang, penguat, semuanya mempunyai satu pusat atau satu tujuan utama, yaitu preventif ya, pencegahan. Nah, ini sesuai sekali dengan satu istilah atau suatu statement yang sangat bagus untuk kesehatan, di mana mencegah itu lebih baik daripada
mengobati. Nah, jadi saya tekankan di sini sebelum kita lanjutkan ke slide berikutnya, bahwa produk Tiens bukan merupakan obat atau tidak mengobati, namun di sini lebih ke pencegahan, prevention, namanya juga food health supplement ya, food supplement, makanan kesehatan. Jadi Bapak dan Ibu harus mengerti dulu konsepnya bahwa produk Tiens bukan obat, bukan mengobati, dan juga bukan pengganti obat medis. Nah, ini yang saya tekankan pada saat setiap sesi training maupun seminar, webinar. Jadi jangan salah paham ya, bahwa obat Tiens nanti digantikan sebagai pengganti obat dokter. Itu tidak, itu sangat salah sekali. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjutnya di sesi sharing. Nah, kemudian hari ini kita akan sharing 4 produk yang tadi saya sebutkan di awal. Yang pertama ada spirulina. Nah, Bapak dan Ibu juga sudah tidak asing dengan kata spirulina ini. Sebetulnya spirulina merupakan nama generik dari spirulina sendiri atau Artospira ya. Nah, di sini merupakan suplemen yang diperkaya akan protein, vitamin, dan mineral. Dan Bapak dan Ibu juga tahu bahwa spirulina merupakan suplemen makanan yang berasal dari ganggan atau alga yang biru kehijau-hijauan. Nah, di sini beberapa penelitian menyebutkan bahwa spirulina merupakan makanan terbaik. Apalagi kemarin ada sharing di grup ya, di grup City Level Lecture dari Dr. Dia dari suku Aztec. Memang betul sekali, karena ini memang bukan baru-baru ditemukan spirulina sebagai suplemen makanan terbaik. Namun apa yang terkandung pada spirulina nanti kita akan bahas juga. Nah, secara umum yang terdapat di kemasan bahwa spirulina dari Tiens ini mempunyai manfaat. Yang pertama sebagai nutrisi pada tubuh. Nutrisinya apa saja? Memenuhi kebutuhan protein, kemudian mineral, vitamin, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada mengandung mineral yang tadi saya sebutkan, dan vitamin. Yang paling intinya adalah memelihara kesehatan dan membantu memelihara daya tahan tubuh. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu kemarin bertanya tentang dosis, kita sekarang akan menggunakan dosis lazim atau misalnya dosis yang memang digunakan sebagai prevention atau pencegahan, yaitu di 3 kali sehari 4 kapsul per hari, diminum dengan air hangat. Nah, tujuannya apa dengan air hangat? Salah satunya adalah mempercepat penguraian di dalam usus, ya, dalam penyerapan di dalam tubuh juga. Nah, dosis ini tidak mengikat dalam artian nanti penyesuaian dengan berat badannya, kemudian penyesuaian dengan kebutuhan atau kondisi tertentu. Jadi ini merupakan dosis umum yang bisa digunakan untuk dosis dewasa. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan sharing selanjutnya. Ini saya akan percepat karena waktunya juga sebentar lagi. Yang pertama, spirulina tadi sudah saya sebutkan, kaya akan protein. Sudah jelas ya, Bapak dan Ibu, dia sangat kaya dengan protein, hampir 70% kadar proteinnya, di mana di dalam protein tersebut mengandung kurang lebih 22 asam amino, ya, mulai dari 15 sampai 22 asam amino. Kemudian ada lemak di sini lemak yang baik tentunya ya, 5 sampai 8%. Sampai ada asam nukleatnya juga. Nah, Bapak dan Ibu, inilah beberapa komponen yang harus Bapak dan Ibu ketahui di dalam kandungan setiap kapsul spirulina tersebut. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah beberapa rincian kalau dalam satu kapsul spirulina itu mengandung apa aja sih sebetulnya. Yang pertama tadi sudah dijelaskan protein. Nah, mungkin selama ini Bapak dan Ibu sudah tahu protein itu tidak hanya memang sumbernya dari spirulina. Banyak sekali sumber yang didapatkan dari protein. Bisa dari susu, dari keju, dan ikan-ikanan, itu juga banyak ya. Namun di dalam protein terkandung asam amino. Nah, asam aminonya mulai dari isoleusin sampai glisin. Nah, ini merupakan beberapa asam amino yang dapat membantu meregenerasi sel di dalam tubuh, terus ada DNA dan RNA, dan beberapa komposisi yang lainnya sampai ke pigmennya, klorofil, dan sejenisnya. Nah, ini merupakan informasi general umum yang Bapak dan Ibu bisa nanti edukasi ke masyarakat, ke keluarga, atau orang terdekat yang Bapak dan Ibu cintai. Nah, ini bisa menjadi bahan bahwa dalam spirulina itu ada apa saja sih. Nah, jadi ini salah satu informasi yang umum ya, Bapak dan Ibu. Kemudian ini ada beberapa referensi yang saya temukan dari beberapa jurnal, kemudian saya langsung aplikasikan ke dalam daily intake penggunaan spirulina dalam per hari. Nah, diibaratkan kita sudah mengkonsumsi 2,5 potong daging, kemudian 76,6 gram dari hati ayam, dan juga beta karoten dari wortel itu berapa gram. Kemudian zinc yang diperoleh dari kerang sekitar 2/3 kerangnya itu ada zincnya sekitar 0,32 mg. Nah, ini diibaratkan kalau daily intake-nya 5 gram sampai 10 gram per hari. Sedangkan dosis yang disarankan oleh FDA untuk spirulina itu per hari adalah di maksimumnya itu 10 gram. Nah, 10 gram itu sama dengan 10.000 mg. Kalau misalkan kita kaitkan dengan kapsul yang kita punya, yaitu 500 mg, berarti kurang lebih di 20 kapsul per hari. Nah, kembali lagi nanti ke maintenance dosisnya seperti apa.
Nanti ini untuk daily intake 5 gram sampai 10 gram per hari atau setara 10 kapsul sampai 20 kapsul per hari sesuai dengan rekomendasi ya, atau RDA. Kemudian kalau 8 gram per hari atau 8.000 mg atau setara dengan 16 kapsul. Nah, ini kalau misalkan 500 mg per kapsul berarti sama dengan 16 kapsul ya, kalau yang sediaan yang kita punya atau bentuk spirulina yang kita punya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini adalah rincian dari beberapa kandungan asam amino yang terdapat pada spirulina, di mana yang paling kanan, kolom yang paling kanan Ibu bisa lihat, Bapak dan Ibu bisa lihat itu ada FAO, yang disarankan standarnya seperti apa, frekuensinya. Kemudian yang paling kiri itu spirulina, kandungan mulai dari isoleusin sampai valin. Kita bisa lihat persentasenya yang hampir mendekati antara perbandingan antara chlorella sampai dengan ikan. Nah, yang paling mendekati itu spirulina dibanding dengan yang lainnya. Bukan berarti yang lainnya jelek atau tidak bagus, namun kita bisa lihat di sini hampir semuanya yang mendekati dengan FAO standarnya itu dari spirulina. Nah, kita lanjutkan untuk jenis dari spirulina itu termasuk makanan apa? Makanan asam kah atau alkalin? Nah, perbedaan asam dan alkalin di sini merupakan suatu keasaman atau keamanan kenyamanan pada saat dikonsumsi di lambung atau lebih tepatnya pada saat perut kosong. Nah, salah satu benefit yang dimiliki oleh spirulina merupakan alkaline food atau makanan yang bersifat alkalin, di mana kadarnya itu menunjukkan nilai di angka 18. Bapak dan Ibu bisa lihat panah yang menunjukkan spirulina, dan ini merupakan makanan yang aman dikonsumsi pada saat perut kosong. Nah, Bapak dan Ibu juga harus mengetahui secara umum makanan yang bersifat asam dan bersifat alkalin itu apa saja ya. Nah, salah satunya akan kita bahas hari ini adalah spirulina. Kemudian ini beberapa jurnal yang saya ambil dan kemudian saya highlight dengan warna kuning bahwa spirulina ini membuktikan atau menghambat penyebaran dari virus dan juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, berarti kalau misalkan sudah disupport dengan jurnal, apalagi jurnalnya update ya, Bapak dan Ibu kalau mau mencari jurnal yaitu minimal 5 tahun ke belakang, jangan yang lama-lama banget supaya update. Kemudian juga di sini vitamin A yang terdapat pada spirulina berfungsi untuk melindungi sistem pernapasan ya. Di sini nanti bisa dibantu oleh teman-teman yang lainnya yang background kesehatan, mungkin bisa sharing lebih tepatnya. Kemudian vitamin C-nya juga sama, merupakan zat atau yang mempunyai antioksidan yang berfungsi untuk meningkatkan atau mempertahankan daya tahan tubuh. Nah, ini beberapa jurnal membuktikan khasiat dari spirulina. Bapak dan Ibu, ini merupakan salah satu support atau pendukung jurnal tentang spirulina, referensi ya. Yang kedua juga masih berbicara tentang spirulina, jurnal yang saya ambil dari Oxford Medical Cell, kemudian ini 2017. Nah, ini mengatakan bahwa spirulina merupakan suplemen yang mampu dan secara efektif meningkatkan, mempertahankan sistem daya tahan tubuh dan membunuh sel kanker ya, atau sel-sel yang berbahaya pada tubuh kita. Saya tidak berbicara atas dasar saya sendiri, namun saya didukung oleh beberapa jurnal yang memang sudah dilakukan penelitian. Ini ada beberapa jurnal yang referensi yang Bapak dan Ibu bisa gunakan bahwa memang spirulina mengandung dan sudah diuji beberapa kelayakannya yang mendukung untuk support untuk kesehatan tertentu atau kondisi tertentu. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Maaf kalau misalkan berbicaranya agak kecepatan, supaya nanti sesi sharingnya kita lebih lama lagi. Yang kedua ada Vitaline Soft Gel. Nah, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah tahu ya, dari kemarin banyak yang bertanya, apalagi di Q&A, satu orang bertanya, ada yang 10 pertanyaan. Saya sangat berterima kasih sekali. Itu 10 pertanyaan, bahkan juga ada yang lebih tentang Vitaline. Bapak dan Ibu juga sudah tahu bahwa Vitaline itu kaya akan vitamin E-nya. Dari mana vitamin E-nya kayaknya itu kita bisa lihat itu dari minyak kecambah gandumnya. Kemudian disupport juga dari lecithin. Lecithin ini sangat bagus sekali buat fungsi hati. Kemudian juga dikombinasi dengan beta karoten yang komposisinya berasal dari wortel ya. Fungsi utama yang tercantum pada Vitaline yang kita punya adalah membantu memelihara kesehatan. Yang kedua sebagai antioksidan dan menangkal radikal bebas. Tentunya di mana komposisi yang sinergis tadi dari yang minyak kecambah, ekstraknya, kemudian lecithin dan juga beta karoten mempunyai fungsi semuanya mendukung kesehatan kita semuanya ya. Untuk aturan dosis yang umumnya, generalnya 2-3 kali sehari, 1 kapsul lunak, diminum dengan air hangat, dengan tujuan tadi ya, sama. Kita lanjutkan. Ini beberapa jurnal yang saya temui dan saya ambil tentang komposisi vitamin E yang terkandung pada ekstrak minyak kecambah tadi, dibandingkan dengan ekstrak dari kacang kedelai. Bapak dan Ibu bisa lihat perbandingannya, dari kacang kedelai itu untuk vitamin E-nya, totalnya itu di 1370. Sedangkan di
Untuk Vitaline-nya sendiri 2.682. Bapak dan Ibu bisa melihat perbandingannya antara ekstrak dengan sumber lain dengan dari minyak kecambah gandum ya. Itu sangat jauh sekali. Nah, kalau misalkan kita detailkan lagi, vitamin E yang sering biasa kita konsumsi yaitu alpha tocopherol. Banyak sekali produk, namun saya tidak akan menyebutkan nama produk di sini karena memang itu tidak boleh ya Bapak dan Ibu. Namun secara umum Bapak dan Ibu harus tahu yang sering digunakan oleh kita dikonsumsi di pasaran adalah alpha tocopherol. Setelah alpha itu ada beta, ada gamma, kemudian ada juga yang delta tocopherol juga ya. Nah, di sini untuk yang alpha tocopherol sendiri perbandingannya kalau yang misalnya dari sumber lain itu 10,5, kita punya 67,8. Ini adalah kandungan secara general di mana perbandingan untuk kandungan vitamin E yang terdapat pada sumbernya itu minyak kecambah gandum dan ekstrak dari kacang kedelai. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa lihat beberapa jurnal ini mengungkapkan atau menyebutkan bahwa vitamin E itu sangat bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh selain dari manfaatnya buat kulit ya. Bahwa tocotrienol ini sangat bermanfaat untuk antioksidan atau mempunyai manfaat antioksidan di mana tadi fungsinya sebagai menangkal radikal bebas ya. Tadi sudah di awal sudah disebutkan apa sih sebenarnya kalau kita terkena paparan radikal bebas tadi. Nah, kemudian yang perlu kita tahu Vitaline Desprendel kapsul ini yang pasti targetnya itu untuk orang-orang tertentu. Nah, tidak semua umur ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti kita akan diskusi juga. Tidak semua produk TNC atau TN Indonesia ini tidak aman untuk semua umur. Kita harus tahu nanti umur berapanya. Ini merupakan target untuk yang produk yang 2 tadi ya. Untuk yang masyarakat sering konsumsi makanan berlemak, kemudian umur di atas 40 tahun, ini kaitannya dengan organ tubuh, kemudian juga untuk sistem imun yang lemah dan sering terpapar polusi. Saya lanjutkan. Untuk yang Renew sendiri, itu Bapak dan Ibu juga sudah tahu bahwa Renew merupakan salah satu herbal yang memang dikategorikan herbal yang kompleks ya, di mana kompleks di sini memiliki bukan dari komposisi yang tunggal. Nah, komposisinya itu ada lebih dari 2, bahkan ini 4 ya. Yang pertama itu ada green tea, yang dimana pada green tea atau teh hijau ini mengandung polifenol atau zat hijau yang sangat bermanfaat buat kesehatan. Kemudian ada Ginosterma herba. Nah, herba ini sejenis daun, di mana kemarin kita sudah bahas juga selain dari untuk antioksidan, bisa juga sebagai untuk membakar lemak, yang membantu sirkulasi atau peredaran darah. Itu banyak sekali manfaatnya kalau kita detail belajar tentang herbal. Nah, kemudian juga komposisinya itu disupport oleh beta karoten. Nah, beta karoten di sini juga sama ya, memiliki antioksidan yang diambil dari vitamin C-nya selain dari vitamin A-nya. Tentunya vitamin C-nya juga ada, komposisinya sama, mendukung untuk daya tahan tubuh. Karena di sini lebih ke support dari antioksidannya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu Renew ini. Bagaimana sih cara pakainya? Bapak dan Ibu sudah tahu ya, karena sering mengkonsumsi dan sering merekomendasikan kepada teman-temannya, ke keluarganya. Sehari cukup 3 kali, 4 kapsul per hari diminum dengan air hangat. Namun ada beberapa perhatian di sini, dosis yang tertera adalah dosis umum. Nanti kita akan berbicara bagaimana dengan kondisi tertentu, dengan toleransi dosis seperti apa. Kemudian ada beberapa peringatan. Yang pertama, yaitu tidak boleh diberikan untuk anak-anak. Kemudian bukan merupakan pengganti obat medis. Dan juga di sini tidak berfungsi sebagai mensuplai oksigen. Ini yang harus diperhatikan. Nah, kemarin juga sempat juga ada sharing yang sangat luar biasa dari Ibu Diah terkait dengan zinc, apalagi terkait dengan penggunaan penyakit autis kalau tidak salah ya. Kemarin saya sangat berterima kasih sekali sharing yang bermanfaat dari Ibu Diah terkait dengan zinc, terutama ya hari ini. Terima kasih ya dok. Kemudian zinc yang kita punya ini disupport dari ada beberapa komposisi tambahan. Yang pertama itu dari protein bubuk kuning telur, kemudian ada magnesium starat dan ada glukosanya. Jadi tidak murni dari zinc laktatnya sendiri. Nah, mungkin Bapak dan Ibu kalau nanti bertanya, apa sih keunggulannya? Bisa membandingkan dari sisi komposisinya. Dari situ kita bisa lihat baru keunggulan kita dari mananya. Nah, pasti dong ada keunggulan, pasti ada kelemahannya. Namun ada sesuatu yang bersifat nice to know, ada yang bersifat must to know. Nice to know itu ya cukup tahu aja. Must to know yaitu yang harus kita wajib tahu ya. Nah, kita selanjutnya akan tahu bahwa manfaat secara umum kalau untuk benefit atau manfaat dari zinc itu banyak sekali penelitian yang memanfaatkan sebagai untuk mengatasi beberapa masalah pada kulit, kemudian juga ada yang menggunakannya untuk penambahan untuk daya ingat, reproduksi, bahkan antioksidan sekaligus ya. Nah, untuk di zinc di TNS Indonesia, kita mempunyai general information bahwa untuk zinc sendiri itu merupakan suplemen yang dapat membantu memenuhi kebutuhan zinc.
Nah, Bapak dan Ibu sudah tahu bahwa zinc tidak hanya diproduksi oleh sesuatu yang berbau sintesis, namun yang alami juga banyak. Misalnya dari ikan, dari kerang, dan sejenisnya itu ada ya, dari buah-buahan juga ada. Kemudian meningkatkan imunitas tubuh, yang pastinya pada saat ini banyak sekali rekomendasi dari para praktisi untuk mengkonsumsi zinc dengan minimum dosisnya 1 kali sehari. Ya, itu ya. Namun dilihat lagi kebutuhannya, 1 kali sehari itu berapa miligram. Kita akan kembali lagi ke kondisi tertentu. Kita lanjutkan ke slide berikutnya untuk target zinc sendiri. Yang pertama itu bisa direkomendasikan untuk anak-anak yang dalam masa pertumbuhan. Tentunya kategori anak-anak umur berapa yang kita rekomendasikan. Tidak semua jenis anak-anak ya. Dalam artian tergantung umur. Kemudian pastinya untuk yang kekurangan suplementasi akan zinc. Nah, kalau misalkan jarang makan ikan, jarang konsumsi ayam dan sayur-sayuran, ini boleh direkomendasikan. Yang terakhir pastinya untuk yang sistem imunnya lemah ya. Apalagi saat ini kita sedang menggalakkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya, sistem imunitas kita. Salah satu pencegahannya ada dengan konsumsi zinc. Apalagi saat ini kita sedang di bulan Ramadan, keadaan puasa di mana makan kita hanya pada saat sahur dan berbuka. Nah, di mana pada saat kekosongan kita perlu suplementasi yang mendukung untuk supaya kita fit dan prima pada saat menjalani aktivitas di siang hari. Bapak dan Ibu, anjuran dari zinc sudah tahu ya untuk 2 kali sehari. Ini boleh diberikan 2 kapsul sampai 4 kapsul, namun dilihat dari range umurnya. Kalau anak-anak 3 sampai 10 tahun itu 2 kapsul, di atas 10 tahun itu 4 kapsul. Nah, Bapak dan Ibu kemarin ada bertanya, kalau misalkan alergi tentang produk ini dilihat dari komposisinya, apakah alergi karena telurnya atau magnesium atau gulanya. Itu bisa dilihat sehingga menimbulkan alergi ya. Saya mau sharing ini Bapak dan Ibu, kenapa interaksi obat produk yang satu dengan yang lainnya tidak boleh produk satu dengan produk yang lainnya tidak boleh diminum bersamaan. Ada beberapa memang produk yang tidak boleh diminum bersamaan. Ini hanya nice to know saja. Bapak dan Ibu harus tahu namanya interaksi obat. Ya kalau dari profesi dokter atau apoteker mungkin sudah tidak asing lagi ya karena keseharian kita belajar tentang ini. Nah, Bapak dan Ibu yang baru misalkan untuk refresh lagi bahwa beberapa obat kalau digabungkan dengan obat yang lain itu akan mengganggu kinerja satu sama lainnya. Contohnya di sini citosan dengan vitamin E. Vitamin E yang terkandung di dalam produk kita itu dari Vitaline ya, dari minyak kecambah gandumnya. Di mana di sini dapat menurunkan kinerja vitamin E di dalam sistem pencernaan. Begitupun dengan citosan yang vitamin A atau dengan Rinux. Nah, Bapak dan Ibu ini nanti bisa dibaca lagi. Kemudian ini ada beberapa referensi untuk RDA-nya atau recommended dietary allowance-nya, di mana kebutuhan per vitaminnya itu per hari berapa. Namun kembali lagi ke kondisi tertentu. Ini ada kaitannya dengan dosis yang akan kita buat. Mulai dari vitamin B1 yang berfungsi salah satunya buat kesehatan jantung juga, buat persendian, buat sistem persendian otot juga ya. Kemudian juga ada lagi RDA dari mulai asam folat yang kita konsumsi, vitamin E-nya berapa, nanti Bapak dan Ibu lebih detailnya bisa dibaca lagi untuk dosis laki-laki berapa. Ini tentunya untuk dewasa ya, mulai dari 18 tahun sampai 60 tahun bahkan. Kemudian untuk yang hamil berapa, menyusui berapa itu pasti berbeda. Nah, Bapak dan Ibu kemarin ada yang bertanya tentang dosis, lah inilah salah satu rekomendasi kita untuk menghitung dosis nantinya. Nah, sampai nanti kita lihat ada zinc juga berapa, ada fluoride juga, ini lebih detail sih, lebih tepatnya Bapak dan Ibu. Nah, ini vitamin C bila untuk laki-laki itu kan per harinya itu 90 mg per hari. Kalau untuk perempuan 75 mg. Namun ada batas toleransi dosisnya sampai 2000 mg per hari. Nah, inilah mungkin yang akan nanti kita sharing atau bahas. Kemarin ada pertanyaan soalnya berapa sih dosis maksimum yang boleh digunakan. Nah, nanti kaitannya menghitung dosisnya selain dari faktor kondisi berat badan, kondisi tertentu, ini merupakan salah satu acuannya. Kita melihat uppernya dulu. Kalau lebih dari upper, apa yang akan terjadi? Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya ya. Kemudian vitamin D juga ada, zinc berapa per harinya yang normalnya. Laki-laki cukup 11 mg per hari, perempuan 8 mg per hari. Namun ada batasan maksimumnya 40 mg per hari. Namun balik lagi ke keadaan tertentu, kondisi tertentu. Nah, Bapak dan Ibu, ini merupakan rangkuman dari 4 produk yang tadi kita sudah sharing. Yang saya sudah sharing, yang pertama spirulina, kemudian Vitaline dan Rinux. Yang terakhir ada zinc. Sekarang kita akan lanjutkan ke sesi sharing bersama Bapak dan Ibu City Level Lecture. Silahkan yang ingin bertanya ataupun memberikan feedback, masukan terhadap produknya dengan senang hati. Di sini sekali lagi saya tekankan, bukan antara dosen dengan mahasiswa, dengan instruktur, dengan peserta, namun kita ada keluarga Tians Family,
yang akan sharing berbagi informasi terkait dengan 4 produk ini. Baik, Pak Denny, mungkin dari saya sekian untuk sharing materinya. Kita lanjutkan ke sesi sharing berikutnya. Silakan saya kembalikan lagi ke Pak Denny. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Walid. Bapak Ibu, untuk mic-nya saya sudah setting untuk bisa di-unmute sendiri. Bagi Bapak Ibu yang mau sharing terkait dengan 4 produk yang sudah dijelaskan oleh Bapak Walid, bisa di-unmute ya mic-nya. Siapa dulu yang mau mulai? Silakan Halo. Bapak dan Ibu. Halo Ibu, selamat Halo. pagi. Ya, boleh Dokter saya Dia. dulu? Ya, Boleh, silakan Dokter Dia. Boleh Dokter Dia, apa kabar Dok? Iya, selamat pagi semua. Pagi semua. Dokter Dia. Mungkin yang pertama itu tentang dosis ya. Terutama untuk zinc. Kalau zinc itu kan satu unsur tersendiri ya, mineral gitu ya. Beda sama Vitaline, sama Renew yang komposisinya ada banyak ya, karena memang dari sononya udah banyak gitu. Tapi kalau zinc itu ada satu, nah itu mungkin bisa nanti dikasihkan rekomendasi dari apa ya, FDA atau apa yang perharinya seperti tadi itu loh Pak, ada men berapa, women berapa gitu ya. Nah, jadi itu Ya. kalau bisa ada yang juga yang detail untuk anak-anak itu yang berapa-berapa gitu, macam kayak kalsium gitu. Kalsium kan ada ya standarnya. Nah, itu Ada. Pak Walid ya. Nah, terus Baik, yang saya juga saya langsung. ya, yang saya juga penasaran itu kalau misalnya kayak spirulina. Spirulina mah kan aslinya sendiri itu kan ya rumput laut ya, ganggang begitu ya. Tapi Betul. kenapa ya? Betul, Dok. Apa kita harus mengikuti dosis yang ditentukan oleh WHO atau itu dengan saklek begitu? Menurut Pak Walid gimana ya? Ya, baik. Saya langsung ada lagi, Dok? Sementara itu. Baik. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Dia untuk pertanyaan yang sangat bagus dan bermanfaat buat kita nanti ke depannya. Pertama tentang zinc, memang sudah di RDA-nya sudah ada ya Dok ya, bahwa untuk laki-laki 11 mg per hari dan perempuan 8 mg per hari, namun di upper-nya atau di tingkat paling tingginya itu dosisnya 40 mg per hari. Namun nanti kembali lagi penyesuaian dosis tergantung dari yang tadi dokter minta detailnya untuk anak-anak berapa, usia sekian berapa, seperti dengan halnya kalsium yang saya sudah breakdown dari usia sekian sampai sekian, sehingga nanti pada saat rekomendasi dosis lebih tepatnya itu bagus gitu ya, dosisnya itu hampir mendekati tepat gitu ya, walaupun nanti kita tidak tahu toleransi terhadap tubuhnya seperti apa. Baik Dok, nanti akan saya kerjakan untuk rekomendasi terkait dengan range umurnya berapa. Nanti saya akan share juga di grup. Yang kedua mengenai spirulina. Spirulina ini memang merupakan makanan sejenis alga atau ganggang yang dari laut, tapi sudah ditentukan. Nah, sudah ditentukan maksimum untuk penggunaannya itu yang disarankan oleh FDA itu atau RDA-nya juga 10 gram per hari. Kenapa? Karena di dalam spirulina tersendiri memang secara toksisitas tidak mengandung tidak toksik ya sifatnya. Jadi bisa diasumsikan sebagai makanan keseharian. Apalagi kemarin kita sudah sharing di grup untuk suku Aztec ya Dok ya. Jadi di sini adalah yang menjadi perkiraan, yang menjadi pertimbangan ditentukan oleh FDA 10 gram per hari. Yang pertama adalah karena di dalam spirulina ini hanya nice to know ya Bapak dan Ibu. Nah, nice to know itu cukup tahu mengandung merkuri yang kurang lebih 180 mikrogram per 100 gram. Nah, per 100 gram mengandung 180 mikrogram merkuri. Di mana jika mengkonsumsi berlebihan di atas 10 gram per hari, tentunya ini akan mengganggu organ tubuh yang lainnya. Jadi pertimbangannya ke sana. Jadi kita juga harus belajar bahwa untuk herbal sendiri memang sifatnya holistik. Salah satunya herbal yang kita bahas ini ada beberapa di sini ya. Namun kita juga perlu tahu bahwa beberapa herbal tertentu pasti ada kelemahannya. Kelemahan tersebut kita harus hindari. Nah, salah satu yang harus kita hindari adalah penggunaan dosis yang berlebih yang tidak disarankan oleh FDA, kemudian tidak sesuai dengan RDS di atas 10 gram per hari, karena di dalam spirulina mengandung merkuri kurang lebih 180 mikrogram per 100 gram. Begitu Dok. Jadi kalau dikonsumsi berlebih, itu akan memang kurang baik buat tubuh. Bagaimana Dokter Dia?
beberapa merek spirulina yang lain itu klaimnya mereka itu klaim bebas merkuri begitu. Nah, pertanyaannya kan kalau FDA itu memberikan satu patokan itu kan melihat holistik ya, melihat tidak Betul, Dok. melihat satu merek saja ya. Yang tadi mengandung merkuri itu ya holistik ya, bisa merek apa saja kan? Betul. Nah, tapi Iya. kalau melihat ada beberapa merek spirulina kompetitor itu mereka berani mengklaim bebas merkuri. Apakah pertanyaannya apakah TNS ini bisa berani mengklaim seperti itu? Ya ini intern kita aja toh. Boleh. Kalau terkait dengan kita klaim bebas merkuri untuk saat ini kita tidak bisa, Dok, karena memang belum mengajukan uji bebas merkuri dan itu juga memang tidak tercantum di label kita, di kemasan kita. Jadi kalau kita misalkan kita klaim bebas merkuri, itu juga kita bisa sampai saat ini belum bisa kita mengklaim saat ini sampai situ, Dok. Jadi ini kita hanya pakai untuk generalnya saja. Kecuali nanti sudah diadakan uji kelayakan atau uji tadi bebas merkuri dan sudah tercantum di labelnya itu baru boleh. Dan ini salah satu masukan juga, Dok, mungkin buat saya dan buat kantor juga, buat perusahaan, bisa diajukan nanti untuk uji bebas merkuri. Free merkuri. Oke. Iya, paham. Iya, karena satu-satu itu mesti memang harus ada ininya ya, buktinya ya, sertifikasinya ya. Betul, Dok. Keren banget. Betul banget. Oke. Baik, ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain. Terima kasih Dokter Dia untuk feedbacknya sangat luar biasa sekali dan bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya ya, ilmu yang sangat update sekali. Silakan Bapak dan Ibu yang lainnya, silakan jika ada yang ingin bertanya atau sharing, berbagi informasi, silakan. Kalau nggak ada, saya lagi Pak. Boleh Dok, silakan. Iya. Dokter, ada fotonya saya pengen lihat nih, kalau berkenan. Pengen Belum jumpa mandi. dengan Dokter Dia. Oh, belum mandi, nggak apa-apa. Dokter kan tetap cantik ya. Ya Dok, silakan Dok, silakan. Di pasaran itu kan banyak spirulina kompetitor gitu. Nah, bisa nggak kita itu selling point kita itu di mananya ya? Baik, Bandingkan yang selling lain point-nya ya. untuk semua produk atau untuk 4 produk ini, Dok? Sementara 4 produk dulu lah, Pak. Ya. Oke, baik. Saya secara keseluruhan untuk 4 produk ini, yang pertama kita lihat dulu perbandingan dengan produk mana dulu. Yang pertama mungkin secara umum ya perbandingannya. Bisa kita langsung mengutarakan bahwa kelebihan kita itu bentuknya bukan serbuk, tapi ekstrak. Nah, perbandingan ekstrak dengan serbuk tentu jauh sekali ya Dok ya. Dari 1 kilo bisa menjadi 100 mg kalau dibuat ekstrak misalkan seperti itu. Bentuknya adalah kita ekstrak. Kedua, menggunakan zat teknologi itu dry vacuum fodder, di mana teknologi ini akan menjamin atau melindungi zat-zat aktif yang terdapat pada setiap produk itu utuh. Jadi kalau misalkan di dalam spirulina mengandung protein 70%, maka menggunakan teknologi ini dia bisa menjamin bahwa memang komposisi yang ada kadarnya sekian persen itu akan tetap ada. Jadi 2 komposisi itu. Kedua, kita bentuknya kapsul, sehingga yang pertama, kalau kapsul itu kan tidak langsung pecah di usus, di lambung, pecah di usus. Nah, seperti itu. Jadi bisa melindungi atau dengan kata lain aman untuk dikonsumsi oleh yang punya riwayat penyakit gastritis atau emah gitu, atau pencernaan, Dok. Jadi salah satunya atau beberapa keunggulan yang produk yang kita miliki saat ini. Kalau misalnya di break dulu dari beberapa produk seperti zinc, kita lihat dulu perbandingan zinc yang lain itu rata-rata mereka itu zincnya tunggal. Seperti yang tadi dokter informasikan ya Dok ya. Namun di kita kan ada beberapa tambahan juga. Tadi ada magnesiumnya, glukosnya, dan ada juga dari bubuk, protein dari bubuk kuning telur. Nah, kita juga harus lihat kesananya juga sih Dok. Itu mungkin kalau dari sisi saya. Mungkin dari Mr. Wilson. Halo Mr. Wilson. Yes. Mungkin Mr. Wilson mau menambahkan selling point-nya dari produk ini apa Mr. Wilson? What I need to do is actually later we can come up with a proper direction, okay, for them to apply how to sell and how to apply for this foaming. Oke. Koneksinya mungkin kurang bagus dan saya kurang jelas untuk mendengarnya. Baik, kita kembali lagi ke Dokter Dia. Halo Dok, masih terhubung dengan saya?
Iya, Pak Iya, Walid tertarik baik. itu saya sendiri belum paham ya bedanya serbuk sama ekstrak itu nanti mungkin bisa dijelasin di Boleh. grup aja deh, supaya jadi ada record tulisannya gitu, Ya, jadi lebih enak dibaca. baik dok. Dengan senang hati nanti saya akan buatkan summary-nya ya, berdasarkan request dari teman-teman. Dokter request ekstrak dengan serbuk ya. Baik dok, Ya, dengan senang hati ya. Ada lagi dokter dia? kasih kesempatan yang lainnya dulu. Boleh, silakan. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin sharing atau bertanya di sesi hari ini, silakan. Saya tunggu. Halo Pak, Halo Bapak, dengan Bapak siapa ini? Saya berbicara. Pak Cahyanto. Pak Jayanto, Mau apa kabar nanya, Bapak? ya baik Pak. Di spirulina kan itu kan ada kandungan merkurinya. Nah, pertanyaannya merkurinya itu memang bagian dari spirulinanya sendiri atau dia kontaminan dari lingkungan di mana spirulina itu dikembangbiakkan? Karena merkuri kan kita tahu logam berat ya dan Betul. tidak mudah dikeluarkan oleh tubuh, karsinogen juga kan. Beberapa kosmetik sekarang kan juga menghindari merkuri. Nah, gimana kalau kita ketemu sama konsumen yang kritis seperti itu? Oke, sebetulnya kalau misalkan saya langsung ada lagi Pak pertanyaannya. Ini aja ya. Baik, Itu saya langsung dulu jawab aja. Bapak. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya yang pertama ini merupakan bukan dari kontaminan, namun dari sifat spirulina sendiri. Karena kan dia berasal dari laut ya, bukan dari merupakan sejenis ganggang ya yang hidup di dataran laut. Nah, jadi memang dia mengandung merkuri 180 mikrogram, namun ini memang bukan nggak boleh diinformasikan sih, cukup tahu saja kita sebagai health advisor-nya atau pelaku kesehatannya memang terkandung merkuri. Nah, ini nanti kaitannya dengan dosis yang diberikan berlebih. Namun untuk masyarakat memang tidak boleh bukan tidak boleh ya, baiknya ya tidak usahlah, tidak perlu diinformasikan bahwa memang spirulina mengandung itu. Kemudian tadi sudah jelas ya Pak, jadi bukan dari kontaminan, namun dari bawaan spirulina sendiri. Kemudian tadi pertanyaannya apa lagi ya Pak? Untuk dikonsumsi jangka panjang aman. Jangka panjang untuk spirulina dengan dosis 10 gram itu 2 bulan sampai 2 tahun aman Bapak. 2 bulan sampai 2 tahun. 2 tahun. Dengan dosis 10 gram dan nanti untuk penyesuaian dosis kalau mau dikonsumsi seterusnya itu ada penyesuaian dosis. Maintenance dosisnya Bapak ya. Okay. Ya, Bapak dan Ibu, saya ya baik, ada lagi Bapak Cahyanto? Itu aja sih, cukup. Baik, sebelum ke pertanyaan terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, saya ingin informasikan bahwa penyerapan atau absorpsi dari produk yang kita punya, karena hampir semua produk yang kita punya itu bentuknya ekstrak, bukan serbuk, itu jauh pasti berbeda. Yang pertama kalau serbuk itu, kalau kita sebutnya itu kan farmakokinetik, di mana kinerja obat di dalam tubuh, di dalam plasma darah itu sekian berapa lama. Nah, seperti itu ya. Namun lebih detailnya itu saya harus ada ujinya dulu berapa lamanya, per jamnya berapa. Namun secara umumnya perbedaan dari serbuk dengan yang ekstrak, perbedaannya itu sangat jauh sekali Ibu. Jadi kalau misalkan ekstrak memang diambil zat aktifnya semuanya diambil. Beda dengan serbuk utuh ya. Dari sediaan kering dijadikan serbuk itu utuh. Jadi masih banyak zat-zat yang lainnya yang tidak dibutuhkan terkandung di dalam serbuk tersebut. Tapi kalau sudah ekstrak dia sudah menggunakan zat-zat tertentu yang kita perlukan saja. Jadi perbedaannya penyerapannya itu satu pastinya lebih cepat di dalam tubuh. Kedua, dia lebih mudah diserap oleh bagian reseptor atau sel-sel di dalam tubuh kita. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau misalnya berbicara tentang penyerapan atau penguraian di dalam tubuh, pastinya ekstrak lebih bagus, lebih cepat lagi daripada serbuk. Itu kalau dibandingkan dengan serbuk. Baik, itu sekilas tentang informasi penyerapan produk kita dengan produk yang lain kalau masih sediaannya serbuk. Nah, silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya lagi. Masih ada waktunya. Pak Walid. Iya, silakan. Masih Dokter Diah ya? Iya, habis yang lainnya malu-malu. Oh gitu. Ya, silakan Dok. Dengan senang hati Dok. Beberapa tahun yang lalu ada di Indonesia ada seorang yang memperkenalkan spirulina air tawar. Nah, mungkin Pak Walid punya pengetahuan lebih tentang bedanya yang laut sama tawar gimana? Baik, pertanyaan sangat bagus sekali dan spirulina air tawar ini sudah dikembangkan di beberapa fakultas farmasi dan kedokteran di Indonesia. Salah satunya juga ada di UGM, di Unpad juga ada. Nah, ini sebetulnya yang membedakan adalah medianya saja, Dok. Media yang digunakan untuk perkembangan dari spirulinanya tersebut.
Namun, jika terkait dengan komposisi, terkait dengan berapa persentase protein dan lain-lainnya, itu nanti berpengaruh pada saat ujinya. Nah, ujinya tersendiri pasti berpengaruh antara media air tawar dengan media yang dia dikembangkan langsung dari perairan lautnya itu. Itu harus dilakukan ujinya dulu. Sampai saat ini, saya memang belum tahu berapa persentase perbedaan dengan pengujian media menggunakan air tawar atau dengan memang bawaan aslinya dengan air laut tadi. Itu sih, Dok. Bagaimana, Iya, Dokter Dia? Oke, paham ya. Baik. Tinggal cari ujinya itu ya. Iya, betul, Dok, perbandingannya ya. Silakan teman-teman yang lainnya silakan aktif, karena sayang banget kalau sudah masuk hanya berdiam diri saja atau hanya mendengarkan. Saya juga perlu nih Bapak dan Ibu atau teman-teman, saya sebutnya ya, karena kita keluarga, silakan untuk saling memberikan kontribusi supaya nanti pada saat revisi untuk produk ini juga akan lebih bagus lagi. Silakan. Halo, Pak. Halo, dengan Bapak Cahyanto lagi. Ya, Iya, suaranya dulu khas ya. waktu Silakan Bapak. sekian tahun yang lalu, kan kami pernah dapat training dari trainer yang dari Cina waktu itu. Nah, mereka bilang kan, chitosan itu bisa mengikat logam berat dan bisa mengeluarkan dari tubuh. Benar atau enggak? Produk apa tuh, Pak? Maaf tadi kurang jelas. Chitosan. Chitosan ya. Mengikat logam ya, Pak ya? Ya, dulu klaimnya begitu. Satu-satunya yang bisa mengikat logam berat dan bisa mengeluarkan logam berat dari tubuh. Itu benar atau enggak? Untuk klarifikasi benar atau tidak, yang pastinya berdasarkan pengetahuan saya, kalau misalkan cuma satu-satunya mengikat logam, itu memang saya klarifikasi salah ya. Bukan salah, kalau itu versi saya Pak ya, namun nanti saya klarifikasi lagi. Ini Bapak dapat sumbernya dari siapa trainernya, dan apakah dia ada referensi jurnal yang mendukung memang benar satu-satunya mengikat logam di dalam tubuh. Karena kita kalau klaim seperti itu juga harus didukung oleh beberapa support atau referensi yang memang valid ya Pak ya. Dia tidak bisa mengatakan iya atau tidaknya. Namun kalau kembali lagi ke pertanyaan saya tidak mengatakan itu totally benar. Ya, banyak sekali herbal yang chitosannya lainnya bisa mengeluarkan logam berat, benar? Kalau untuk mengeluarkan chitosan itu kan dari ini juga ya, dari tempurung udang juga Bapak ya, yang kayak akar serat ya. Nah, di sana tergantung dari bagaimana kerjanya atau sinerginya dengan produk yang lainnya lagi. Kalau misalkan di sini kan kita lebih klaimnya itu memang untuk ini suplemen makanan. Mungkin kalau kita breakdown lagi dari komposisi yang terkandung pada chitosan, apa sih zat apa yang bisa tadi mengeluarkan logam tersebut? Nah, itu juga saya harus cari tahu lagi Bapak. Jadi saya untuk saat ini belum bisa menjawab kepastiannya terkait dengan pertanyaan tadi. Oke. Iya Pak, makasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Cahyanto. Yang lainnya mungkin ada yang mau berbagi? Sambil menunggu yang lainnya, saya juga ingin menyampaikan bahwa efektivitas di dalam tubuh, penyerapannya itu antara serbuk dengan ekstrak pasti lebih efektif yang ekstrak. Yang saya sebutkan tadi, mulai dari metodenya, caranya itu perlakuannya berbeda. Kalau Ibu dan Bapak untuk melihat prosesnya ekstrak dengan serbuk itu seperti apa, mulai dari pelarutnya dan lain-lainnya. Dan ini kalau misalkan manfaatnya di dalam tubuh, ekstrak itu lebih bagus ya, lebih cepat dan lebih efektif dalam tubuh penyerapannya. Silakan, ada yang mau bertanya? Halo Pak Walid. Halo Bapak, dengan Bapak siapa ini? Bapak dengan Ardi Pak di Makassar. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Walid. Pak Walid, ini saya mau tanya mungkin seperti yang apa dibuat nanti mungkin di grup itu kan sering kita dulu ya kalau ikut training itu sering ada informasi produk ini bagusnya diminum sebelum makan, ini bagusnya diminum setelah makan. Nah ini mungkin kita termasuk kayak mungkin ini kayak kalsium bagusnya diminum pagi, ada yang bilang bagusnya diminum malam. Nah, ini masukkan aja Pak Walid, ini bisa nggak nanti dibuatkan summary-nya produk-produk yang mana bagus diminum sebelum dan mana yang setelah makan gitu. Paling itu Pak Walid. Baik Pak Ardi, terima kasih banyak untuk masukannya. Saya sangat setuju sekali karena ini kalau misalkan kita berbicara tentang aturan minum, cara before and after atau sebelum dan sesudah makan, karena ada pengaruhnya juga pada saat perut lambung kosong, kemudian lambung terisi. Ini nanti interaksinya asam dan basa. Saya sangat setuju sekali dengan Bapak Ardi, nanti saya akan buatkan produk mana yang recommended untuk dikonsumsi pada saat perut kosong dan pada saat perut terisi. Karena ini sangat bermanfaat untuk kedepannya, untuk klien-klien atau konsumen kita ke depannya. Terima kasih Pak Ardi untuk feedback-nya.
Silakan untuk Terima kasih teman-teman. Pak Walid. Ya, sama-sama Pak Ardi. Silakan untuk yang lainnya, Bapak dan Ibu. Bapak Abu Mustangin ya. Ini ada mengangkat tangan. Mungkin Bapak Abu mau bertanya atau mau sharing, Bapak Abu? Mau menanyakan nih, boleh? Oh ya, silakan Bapak Abu Mustangin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Walid. Ini gini, saya kan dulu pernah yang training itu katanya produk TIN itu kan ada yang apa detok murni dan detok tidak murni. Nah itu waktu itu pengalaman yang dikasihkan itu katanya kalau cara makannya itu tidak boleh digabung. Nah itu bagaimana itu? Kira-kira kalau misalnya digabung apa akibatnya dan kalau tidak digabung seperti apa? Begitu Pak Walid. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Mustamim ya tadi ya, Bapak. Pertanyaannya ini saya sebutkan namanya interaksi obat ya. Meskipun kita di sini bukan mengklaim sebagai obat, tapi ini interaksi namanya. Interaksi produk dengan satu dengan yang lainnya, ada yang boleh dikombinasi, dikonsumsi bersamaan dan tidak mempengaruhi kinerja dari zat aktif tersebut terhadap tubuh, itu ada memang. Seperti yang tadi vitamin misalkan Renewps dengan Vitaline itu boleh misalkan dikonsumsi, itu aman. Berarti tidak mengganggu komposisi atau khasiat yang terdapat pada Renewps maupun Vitaline. Namun ada beberapa produk yang memang tidak boleh dikonsumsi. Satu, kaitannya dengan produk satu dengan produk yang lainnya. Yang harusnya Vitaline-nya misalkan dia memberikan efek 1 jam, kemudian setelah dikonsumsi malah dia jadi 2 jam karena terhambat oleh produk yang lainnya. Itu salah satu alasannya. Kedua, dia juga dapat mempengaruhi kinerja organ tubuh yang harusnya menyerap misalkan zat polifenol dari Ginosemia herba, dari Renewps, kemudian dihambat oleh zat aktif lainnya yang terdapat pada citosan. Maka dari itu perlunya kita tahu mana yang boleh aman atau digabungkan kombinasi pada saat dikonsumsi atau dikasih jeda waktu 1-2 jam karena supaya tidak mempengaruhi fungsi atau khasiat dari produk itu sendiri terkait dengan respon atau manfaat dalam tubuh kita, Bapak. Seperti itu. Nanti saya akan buatkan sama seperti halnya Pak Ardi tadi sebelum dan sesudah, mungkin nanti akan saya tambahkan produk mana saja yang boleh diminum atau dikonsumsi bersamaan atau yang dikasih jeda waktu atau seling waktu ya, Bapak ya. Nanti akan saya buatkan. Oke, terima kasih Pak Walid. Sama-sama Bapak, terima kasih kembali, sehat selalu Pak. Ada lagi yang lain? Pak Walid, dia lagi. Ya, silakan Dok. Ya, Vitaline itu yang diunggulkan itu kan Fit A-nya ya, sama bubuk wortelnya. Nah, itu mungkin nanti juga bisa dibuatin selling point-nya dengan kompetitor. Selling point, oke, baik Dok, baik. Ya, kan kalau kita punya itu kan itu ngomongnya apa sih? Alami, natural, atau apa sih sebetulnya istilahnya itu kadang-kadang saya juga agak bingung sih. Pak Walid nanti mungkin bisa lebih dijelasin bedanya apa sama yang enggak alami ya. Jadi kalau kalsium itu garam kalsium, kalau Fit A itu apa sih sebetulnya yang media yang biasa diresepkan oleh dokter itu? Nggak kelihatan. Ya, boleh Dok, itu sangat bagus sekali masukannya. Nanti saya tambahkan. Ya, itu udah ada. Udah ada. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab berikutnya atau sharing berikutnya, saya ingin informasikan bahwa tekanan dari sharing hari ini adalah tadi kita informasinya sudah banyak menggali informasi tambahan dari Dr. Dia, dari Bapak Ari dan teman-teman yang lainnya. Nah, sekarang kita akan lebih fokus lagi bahwa 4 produk ini adalah direkomendasikan untuk campaign kita atau produk unggulan di bulan Ramadan ini. Karena apa yang pertama itu seperti spirulina, kenapa kita rekomendasikan? Karena kebutuhan akan protein dan yang pendukung lainnya seperti mineral dan zat besi yang tadi ya, ada klorofilnya juga. Ini kan diperlukan untuk energi kita selama bulan Ramadan. Dan kita juga bisa mengedukasi bahwa pada saat beraktivitas di siang hari itu kan perlu ada suplemen tambahan yang mendukung untuk kesehatan kita selama beraktivitas di bulan Ramadan. Tentunya aktivitasnya itu, apalagi saat ini kita harus melawan namanya virus corona. Tentunya meningkatkan sistem imun kita. Nah, 4 produk inilah yang direkomendasikan dari PIERS untuk Bapak dan Ibu boleh
dijadikan produk unggulan untuk dipasarkan atau diinformasikan ke konsumennya atau ke networking-nya. Jadi 4 produk ini merupakan produk yang diharapkan menjadi produk unggulan untuk support, mendukung satu untuk melawan virus corona, meningkatkan daya tahan tubuh, kedua juga mendukung untuk meningkatkan aktivitas selama bulan Ramadan. Yang 4 produk ini ya Bapak dan Ibu. Baik, itu informasi dari saya. Baik, silakan kita lanjutkan untuk sesi tanya jawabnya. Silakan. Assalamualaikum Pak, mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Ya, Sandi Pak dari Bogor. Bapak Sandi, ya silakan Pak Sandi dari Bogor. Oke, Pak Walid, kan itu di Zing ya, saya mau tanya tentang Zing. Di Zing itu kan tercatat untuk anak 3 tahun ke atas. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana jika kita merekomendasikan Zing itu untuk anak di bawah 3 tahun? Kan berarti di situ belum direkomendasikan. Nah, kalau kita kasih ke anak yang di bawah umur 3 tahun, apakah manfaat zinc-nya tidak maksimal atau seperti apa gitu Pak? Terima kasih, itu aja sih pertanyaannya. Baik Bapak, terima kasih Pak Sandi di Bogor untuk pertanyaan terkait zinc. Nah, kalau misalkan rekomendasi dari perusahaan yang mengklaim bahwa penggunaan zinc untuk anak-anak kan di atas 3 tahun ya, 3 tahun. Dan pertanyaannya bagaimana kalau diberikan atau direkomendasikan untuk anak di usia 3 tahun, misalnya 2 atau 1 tahun. Yang pastinya di atas 1 tahun, kalau dari saya pribadi, itu boleh diberikan dengan dosis yang memang paling rendah, 1 kali cukup sehari saja. Itu di atas 1 tahun ya Bapak ya. Nah, kalau misalnya di atas 2 tahun atau 3 tahun, boleh mengikuti rekomendasi yang ada di sini. Kembali lagi ke asupan, dibantu dengan asupan makanan dari sumber lain tentunya ya, zinc-nya itu. Jadi mulai dari ikan, dari sayur-sayuran, dan kacang-kacang, buah-buahan. Tentunya 1 kali sehari, karena kita bentuknya kapsul, nggak mungkin setengah ya, bukan nggak mungkin sih, kurang efektif diberikan setengah, karena harus buka tutup. Jadi boleh sehari cukup sekali, di atas 1 tahun. Ya. Tapi kalau di bawah setahun, biasanya itu masih tercukupi oleh ASI yang dikonsumsi, yang didapat dari ibunya. Seperti itu Bapak. Oke Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama Bapak Sandi, terima kasih juga. Mungkin ada lagi yang lainnya terkait dengan dosis atau penggunaan selama bulan Ramadan terkait dengan 4 produk ini. Silakan Bapak dan Ibu, kita masih ada waktunya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Ibu Nur Ilham ya. Ya betul Pak Walid dan teman-teman apa kabar, semua yang Ibu? lain. Kabarnya Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semangat ya, selamat pagi. Saya ingin silakan, Bu. bertanya ini Pak Walid, pada edukasi terdahulu atau training terdahulu, kita atau saya pernah mendengar bahwa untuk Halo Bu. Halo Pak, Ya, bisa dengar? Tadi terputus, ya silakan boleh diulang Bu. Jaringannya memang begini Pak di Papua. Tadi juga saya dengarkan Pak Walid putus-putus terus, jadi nggak gitu, 100%. Iya. Yang saya ingin tanyakan, saya pernah mendengarkan dari edukasi atau trainer terdahulu mengatakan bahwa untuk mengkonsumsi produk zinc sendiri itu bagi para kaum wanita tidak dianjurkan untuk continue. Artinya terus-terus dalam 1-2 bulan mengkonsumsi produk zinc. Nah, apakah ini benar? Kalau ini benar, itu alasannya apa, Pak? Dan akan mengakibatkan apa? Itu saja, Pak, dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat luar biasa terkait dengan zinc ya, konsumsi yang continue ya, continuously. Baik, Ibu Nur, ini kalau misalkan memang semua produk pun kalau dikonsumsi terlalu lama dengan dosis yang tidak mengikuti dengan namanya maintenance dosis atau dosis yang dibutuhkan dengan kondisi tertentu, memang semua obat, semua vitamin itu berbahaya buat tubuh, terutama untuk ginjal ya, karena ginjal juga perlu penyesuaian penyerapan apa yang kita konsumsi setiap harinya. Tapi kalau misalkan tadi pernyataannya apakah dikonsumsi jangka lama itu berbahaya, balik lagi ke pertanyaan saya. Bagaimana cara pemberian dosisnya? Apakah dosis dari awal sampai seterusnya puluhan tahun sama dengan catatan dia konsumsi zinc dari sumber lainnya bagus ya, tentunya itu berbahaya. Tapi kalau misalkan untuk treatment sesuatu, contohnya untuk diare, untuk jerawat kan di awal misalkan konsumsi untuk dewasa 2 kali sehari 4 kapsul untuk zincnya selama 14 hari. Kalau sudah sembuh jerawatnya, misalkan diarenya sudah sembuh, apakah boleh mengkonsumsi? Boleh, tapi maintenance dosisnya diturunkan atau disesuaikan dengan kebutuhan. Apalagi kalau misalkan konsumennya
kurang mengkonsumsi zinc dari sumber lain, itu boleh dikonsumsikan, boleh direkomendasikan Ibu Nur. Jadi saya tidak akan mengatakan salah atau benar, tapi kembali lagi ke kebutuhan klien atau konsumennya dan maintenance dosis yang benarnya seperti apa. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan akan nutrisi tersebut. Bagaimana Ibu Nur? Kalau untuk wanita, Pak? Kalau untuk wanita juga sama, tergantung apalagi pada wanita kalau lagi haid atau ini menstruasi juga kan itu kebutuhannya pasti berbeda. Nah, di sini juga kan untuk yang kebutuhan normal kan cuma 8 mg per hari, Bu. Nah, itu yang normal yang boleh dikonsumsi per hari setiap harinya. Jadi boleh, berarti kalau 8 mg diasumsikan dengan produk kita berapa kapsul, Ibu? Kalau dikaitkan dengan produk kita. Produk kita itu satu kapsulnya 4 mg, berarti sehari 2 kapsul. Nah, berarti untuk wanita kebutuhan per harinya cukup 2 kapsul. Nah, itu boleh dikonsumsi setiap hari. Nah, untuk 40 mg itu untuk keadaan atau kondisi tertentu jika dibutuhkan. Ya. Bagaimana Ibu Nur? Sudah jelas pemahamannya? Iya, Pak. Kalau begitu mungkin lebih dirincikan lagi nanti Pak di WA group ya, supaya kita nggak salah memberikan atau nggak terlalu over dalam memberikan saran anjuran produk, karena di sini kan kita sudah bahwa ini adalah suplemen atau makanan kesehatan. Jadi kebanyakan orang berpikir bahwa untuk dikonsumsi berapapun juga itu nggak ada masalah, karena di situ bunyinya kan makanan kesehatan, jadi pengganti makanan yang mungkin selama ini belum memenuhi kebutuhan standarisasi 4 sehat 5 sempurna, makanya banyak yang menggantikan dengan suplemen, mungkin seperti itu Pak. Setuju sekali Ibu Nur. Namun di sini pengganti bukan berarti setelah mengkonsumsi zinc tidak boleh mengkonsumsi hal yang lainnya. Yang tadi saya sebutkan berdasarkan kebutuhan setiap orang berbeda ya, Ibu ya. Baik Bapak Ibu Nur, bagaimana? Boleh tanya lagi, Pak? Boleh, silakan. Satu produk yaitu Renux. Nah, untuk Renux sendiri ini juga dari edukasi terdahulu banyak yang menyampaikan bahwa Renux itu memberikan suplai oksigen ya. Dan di situ tadi saya melihat di slide materinya Pak, di situ ada tulisan merah bahwa Renux tidak untuk suplai oksigen. Jadi yang seperti apa Pak seharusnya yang kita sampaikan? Yang pastinya yang sudah jelas tadi, dan itu tertera di botol kita, di kemasan kita tidak berfungsi untuk mensuplai oksigen. Kenapa? Karena setiap tahunnya atau beberapa tahun itu memang produk itu memang tidak akan sakit. Pasti ada evaluasi dari BPOM, dari Indonesia itu Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oh, produk ini nggak boleh seperti ini. Itu namanya evaluasi, monitoring efek samping obat. Jadi klaimnya itu nanti evaluasinya bukan hanya dari kita atau dari teman-teman distributor di lapangan, tapi juga ada nanti dari BPOM. Nah, dari BPOM itu akan nanti tersirat atau tersurat juga ke dalam kemasan. Untuk saat ini sudah dinyatakan bahwa Renux tidak berfungsi sebagai pensuplai oksigen. Berarti nggak boleh ya Bu ya? Itu sudah jelas nggak boleh. Mungkin ya, karena saya nggak tahu juga trainer sebelumnya itu belum ada pernyataan yang menyatakan di evaluasi BPOM masih boleh untuk mensuplai oksigen. Namun kita akan mengikuti aturan juga bahwa produk Renux tidak berfungsi sebagai suplai oksigen. Ya, Ibu, bagaimana Ibu? Sudah jelas Bu? Untuk saya dan teman-teman seluruh Indonesia, kalau mungkin sering juga mendengarkan seperti ini kan, yang tadi itu tentang Renux. Maka dari itu dibuatkan grup supaya kita lebih aktif lagi, sharing seperti ini supaya satu pemahaman, kita juga support teman-teman di lapangan untuk mengedukasi terkait dengan produk, apa sih keunggulan produk kita, bagaimana sih mengantisipasi kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan dari produk kita. Itulah yang saya harapkan dan yang kantor harapkan untuk Bapak dan Ibu sih, lebih tepatnya. Iya Pak. Iya, Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Ibu Nur. Saya hanya ingin menambahkan sedikit ya Pak, tapi Bapak, kalau untuk empiris di lapangannya kita memang betul-betul sih untuk orang-orang yang memiliki penyakit asma ini sangat membantu sekali untuk Renux. Nanti bisa kita diskusikan lagi. Memang berfungsi sebagai penyakit asma, membantu untuk lebih baik lagi untuk penyakit asma. Namun kita bisa melihat dari sisi komposisi yang lainnya, bisa dari mahepati dia bermanfaat untuk keadaan penyakit asma tersebut. Nanti saya bisa sharing bersama di grup ya.
Jadi kita bisa lihat dari sisi lainnya. Sama-sama Ibu Nur. Baik Bapak dan Ibu, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin informasikan bahwa nanti akan dibuatkan untuk rekomendasi atau misalkan general dosis yang untuk produk ini, campaign untuk 4 produk ini, akan saya share di grup, dengan nanti akan saya share, di mana ini merupakan satu dosis yang kita rekomendasikan untuk Bapak dan Ibu sharing di pasaran ya, di lapangan ya. Mulai dari tadi zinc, spirulina, Vitaline, dan Renews. Nanti kita akan buatkan rekomendasi dosis selama bulan Ramadan. Sahur minum apa, kemudian konsumsinya berapa, tujuannya apa, kemudian buka puasa minumnya apa, mau tidur minumnya apa. Baik, setuju ya Bapak Ibu ya, supaya membantu Bapak Ibu untuk lebih memudahkan mengedukasi di masyarakat. Baik, Bapak dan Ibu mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Kita masih ada waktu sekitar 40 menit lagi. Silakan. Pak Walid, Renew. Ya, silakan Dokter Dia. Renew itu setara dengan produk apa ya di luaran ya? Kalau Vitaline tadi kan Vit E, Sing ya Sing. Nanti kalau Renew itu kira-kira bisa untuk gantian untuk produk preparat apa ya di luar? Baik, ini pertanyaan yang bagus juga. Nah, ini untuk preparatnya atau kompetitor kita yang sejenisnya itu apa sih yang lawannya Renews gitu ya? Lebih tepatnya preparat apa? Nanti saya akan coba masukkan ke daftar request Ibu ya untuk dibuatkan di summary ya Bu ya. Karena saya belum bisa menyebutkan saat ini untuk Renews-nya sendiri. Saya masukkan ke daftar saja. Ke daftar yang memang nanti ada rekomendasi kita preparat apa yang sejenis dengan ini. Pastinya. Thank you. Makasih. Sama-sama Dokter Dia. Ada lagi teman-teman yang lain, silakan Ibu Foni dari Semarang kalau nggak salah ya, Bu Foni ya. Kita sudah jumpa di Malaysia trip kemarin. Namun saya tambahkan sedikit tadi kalau misalkan berbicara tentang preparat dari Dokter Dia, nah Renews itu yang pertama, kalau misalkan Vitamin itu vitamin E. Kalau Renews yaitu yang pertama adalah vitamin A. Tapi kalau nanti untuk lebih detailnya lagi, nanti akan coba saya buatkan summary-nya. Kalau vitamin A itu berarti ngambil dari wortelnya itu kan? Bukan ngambil dari gimnostemanya kan? Betul, bukan dari gimnostema. Makanya karena kan Renews itu ada 4 kan, ada 4 komposisi. Kita melihat apa preparat apa yang boleh disebut. Yang kelebihan macam satu rumah sudah dihitung 1, terus sudah diambil 2, 3 orang, sudah di sana pasti kepotong lagi. Halo. Tidak. Kayaknya ada mulai. Nggak tahu. Ya, Ibu Destika mau bertanya, Bu Rizky. Baik, Bapak dan Ibu, masih ada waktu untuk kita sharing. Baik, Bapak dan Ibu masih ada yang mau sharing hari ini. Saya harapkan di grup atau di sesi sharing berikutnya Bapak dan Ibu juga akan lebih tetap update ya untuk ikut di acara kami, karena tujuan kami adalah support terhadap, khususnya dari tim saya, itu support terhadap product knowledge-nya. Mungkin nanti dari sisi bisnisnya juga ada lagi dari sisi teman-teman yang lainnya. Namun dari sisi produk kita akan lebih terbuka lagi tentang product knowledge supaya Bapak dan Ibu dari hal-hal yang kecil sampai yang bisa menjadi isu di pasaran bisa menjawabnya. Kalau misalnya ada konsumen yang bertanya terkait dengan produk kita. Baik, silakan ada yang mau bertanya, mungkin tadi ada suara dari Ibu Rizky. Silakan Ibu Rizky, kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti di grup juga dibuatin ininya ya Pak ya, selling point-nya ya. Kayak spirulina tadi itu kan ada pembuatannya dengan apa tadi, temperature apa itu, saya juga ada sih sebetulnya, tapi nyari lagi. Setuju Dokter Dia. Pasti saya buatkan itu, sangat setuju sekali Dok. Maka dari itu saya perlu kelas sharing ini, saya perlu feedback dari Bapak dan Ibu, dari teman-teman di lapangan. Makanya tadi ada persyaratan di awal kan, harus aktif ya. Kalau nggak aktif, saya nggak tahu juga apa yang diperlukan oleh teman-teman di lapangan kan. Meskipun saya misalkan tahu secara umum, tapi kan yang diharapkan Bapak-Bapak dan Ibu di lapangan apa gitu ya. Silakan teman-teman yang lain, ada yang mau sharing? Baik, Bapak dan Ibu, saya tunggu satu. Ya, silakan dengan Ibu Nur lagi. Boleh saya bertanya lagi? Silakan Ibu.
beberapa tahun yang lalu itu saya pernah ke China dan di situ ada edukasi tentang produk. Nah, ada yang dikatakan produk A diminum jam sekian lebih bagus, produk B diminum jam sekian lebih bagus. Dan di sini kebetulan waktu itu saya mendengarkan Vitaline dan Mooncor. Nah, untuk Vitaline sendiri katanya sangat dianjurkan sekali untuk mengkonsumsi jam 2. Kalau untuk Mooncor itu jam 4 sore. Itu apa Pak Walid bisa menjelaskan tentang ini Pak, atau mungkin Pak Walid pernah dengar atau gimana? Itu saja Pak. Baik. Baik, itu ilmu sangat luar biasa sekali. Itu kita sebutnya interval dosis, Ibu. Interval dosis itu di mana pada saat produk ini yang tadi sebetulnya kaitannya dengan interaksi juga. Vitaline memang misalkan bukan tidak boleh, kurang bagus dikonsumsi berbarengan dengan Mooncor. Kenapa Mooncor Vitaline jam 2, Mooncor jam 4 sore. Itu kita sebutnya interval dosis. Jadi interval dosis itu yang ini memang supaya efektif di dalam tubuh kita diberikan di jam 2. Terus Mooncor-nya supaya efektif di dalam tubuh kita diberikan jam 4 supaya tidak bertabrakan komposisi satu dengan yang lainnya. Itu kita sebutnya interval dosis. Bagaimana Ibu Nur? Oh, begitu toh Pak. Iya. Oke, kalau itu ya kita sudah banyak dengar. Cuman saya pikir ada hal-hal lain lagi yang mungkin lebih nendang gitu Pak. Itunya sama, tapi mungkin bahasanya yang berbeda. Oh, oke. Ya, baik. Makasih. Sama-sama Ibu. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, saya akan coba menyimpulkan. Pak, Silakan, masih ada, silakan. Karena dari Iya. tadi saya tunggu yang aktif cuma Ibu Nur, Dokter Jah, yang lainnya. Mana nih? Ayo. Mbak, sing kompleks itu kan banyak. Ya, kalau yang punya kita kan sing laktat, tapi kan ada yang lainnya, sing fosfat, sing picolinat dan lain-lain. Nah, itu mungkin juga bisa dibahas Pak, jadi selling point, di breakdown lain. Baik, saya akan breakdown nanti ya Bu ya, sing laktat sama yang lainnya ya. Cuman kan kita nggak bisa ngomong bahwa punya kita itu sing asam amino, meskipun ada egg-nya kan. Tetap nggak bisa kan diomong seperti itu? Tetap nggak bisa. Kita sesuai dengan ini, tapi informasi yang umumnya nanti sebagai selling point boleh disampaikan sesuai nanti yang tadi request dari Ibu, di breakdown dari perbedaan tiap zinc ya, kelemahan dan kelebihannya apa. Baik Bu, nanti Bu Dokter nanti akan coba saya buatkan ya. Ya, thank you. Sama-sama Dokter, terima kasih juga. Baik, saya coba buka lagi untuk satu penanya terakhir nih. Silakan mungkin teman-teman yang lain yang belum sempat bertanya tadi, silakan. Saya coba satu pertanyaan terakhir sebelum saya tutup. Ya, kalau tidak ada, saya coba berikan kesimpulan bahwa untuk di bulan Ramadan ini, kita ada campaign produk yang akan kita menjadi produk unggulan, terutama yang tadi 4 produk tadi, yaitu ada Renews, kemudian ada Zinc, Spirulina, dan Vitaline. Di mana 4 produk ini akan mendukung atau membantu menjaga kesehatan daya tahan tubuh juga, kemudian membantu aktivitas stamina juga untuk menjalankan ibadah puasa ini. Dan ini nanti akan saya buatkan beberapa rekomendasi dosis yang tentang aturan minumnya terkait dengan 4 produk ini. Beberapa tadi feedback atau masukan dari teman-teman di luar sana terkait dengan 4 produk ini nanti akan coba saya buatkan summary-nya, rangkumannya, dan akan saya bahas di grup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi aktif di dalam sharing ini, maupun tadi yang belum sempat aktif, mungkin di sesi lainnya saya harapkan untuk aktif. Kita adalah keluarga TNS Family, satu sama lain adalah mendukung, menginspirasi ke arah yang lebih baik, dan kita semuanya ingin berharap sehat dan sukses di bisnis TNS ini. Setuju ya Bapak dan Ibu? Nah, mungkin dari saya cukupkan sekian. Saya mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan dalam sisi penyampaian ataupun pengucapan. Saya biasa memang agak sedikit cepat untuk berbicara dan merespon. Namun, tidak menutup kemungkinan mau yang nanti diskusi sharing bersama saya, mau jawab pribadi silahkan, mau di grup juga silahkan. Dan saya juga sangat berterima kasih sekali kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan kontribusi baik itu di grup maupun di sharing. Karena itu untuk kepentingan kita bersama ya, untuk menjadikan kita lebih sehat lagi, lebih cerdas lagi tentang produk knowledge-nya, dan terutama lagi kita lebih sukses lagi bisnis di TNS Indonesia ya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin dari saya cukupkan sekian. Saya Apoteker Walid Adriansa, terima kasih banyak untuk hari ini partisipasinya. Saya ucapkan semangat terus untuk bulan Ramadannya, terutama untuk Muslim yang menunaikan ibadah puasa, dan untuk teman-teman yang lain tetap semangat untuk di bisnis TN ini.
Saya mohon undur diri. Saya Walid Ardiansa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Denny. Silakan Pak Denny. Oke, terima kasih Pak Walid. Waalaikumsalam. Thank you Pak Walid. Bagus sekali sharingnya ya dari Bapak Walid. Seperti yang Pak Walid bilang, mungkin saat ini tadi hanya Dokter Diah, Bu Nur Ilham, dan Pak siapa tadi ya? Cahyanto ya. Sama beberapa lah, sedikit aja yang aktif. Mungkin next-nya bisa lebih aktif lagi. Nanti untuk sharing-sharing berikutnya bisa lebih aktif lagi. Kita kasih kesempatan ke yang lain. Jadi jangan mau kalah nih sama Dokter Diah dan Ibu Nur Ilham. Ya Dok ya, yang muda-muda terutama tuh. Jangan mau kalah sama Dokter Diah. Dokter Diah aktif sekali nanyanya, yang lain hanya menjadi pendengar saja ya. Oke, Bapak Ibu, sekian sharing kita hari ini. Kita akan lanjut lagi di sharing berikutnya yang nanti informasinya akan disampaikan di grup ya. Benar ya Pak Walid ya? Oke. Kalau semangat terus puasanya, bulan puasanya jangan sampai kendor. Tetap konsumsi suplemen TIENS untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan supaya puasanya juga lancar. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih juga kepada Pak Walid dan Mr. Wilson. Kita sudahi dulu acara kita sampai saat ini. Terima kasih Bapak Ibu.